Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar pada tema 4, yaitu sehat itu penting, dan pada subtema 1, peredaran darahku sehat. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 3. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar tersebut, keadaan di taman lama-kelamaan menjadi kotor dan tidak terawat apabila banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Menurutmu, apakah tindakan yang harus dilakukan warga? Adakah kaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari warga sekitar? Nah, hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pada gambar tersebut ada beberapa warga yang sedang melakukan rapat di RW 01 untuk mengajak melaksanakan kerja bakti di taman yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi, pernahkah orang tuamu hadir dalam rapat RT atau RW di lingkungan rumahmu? Sudahkah warga di lingkungan tempat tinggalmu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawabmu dengan baik dalam lingkungan terdekatmu? Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang hak? Hak yaitu segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jika ingin mendapatkan hak, maka kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Sedangkan tanggung jawab merupakan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, maka kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban yang dengan baik, maka kita harus memiliki tanggung jawab atau kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur supaya kita bisa mendapatkan hak untuk memiliki tubuh yang sehat. Kemudian pada materi berikutnya kita akan belajar tentang interaksi sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu melakukan interaksi sosial. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Artinya, pada gambar tersebut ada yang namanya penjual dan ada juga yang namanya pembeli. Pembeli apabila ingin mendapatkan barang yang diinginkannya, maka berinteraksi dengan penjual. Sebaliknya, apabila penjual ingin mendapatkan barang yang akan dijualnya, maka dia harus berinteraksi dengan orang lain yang memiliki barang tersebut. Contohnya adalah petani lombok, petani kol, petani brokoli, petani kangkung, dan lain-lain. Nah, supaya barang-barang hasil pertanian tersebut bisa sampai ke penjual, maka membutuhkan yang namanya alat transportasi. Alat transportasi tersebut dikendalikan oleh pengemudi. Jadi berinteraksi juga dengan yang namanya pengemudi. Nah, interaksi yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Misalkan kita sebagai anak berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan teman-teman di sekitar kita. Kita tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Dari yang baju saja kita membutuhkan penjahit
untuk menjahit baju yang kita butuhkan. Kalaupun tidak menjahit, maka kita membutuhkan orang yang menjual baju. Jadi yang namanya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, interaksi antar individu atau interaksi yang terjadi antar dua orang. Contohnya adalah dokter dengan pasien. Kemudian yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara satu orang dengan kelompok. Contohnya yaitu seorang guru yang menjelaskan materi kepada muridnya. Guru tersebut adalah seorang individu atau dia sendirian sebagai seorang guru. Kemudian murid-murid yang lainnya adalah sebagai kelompok. Kemudian interaksi yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Berarti terjadi interaksi antar dua kelompok. Contohnya pada pertandingan sepak bola antara kelompok merah dengan kelompok biru terjadi interaksi. Kemudian ada juga kelompok para wasit dan orang-orang yang memandu jalannya pertandingan sepak bola tersebut. Jadi terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kemudian materi yang berikutnya yaitu menjelaskan isi pantun. Dalam pantun terdapat 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Biasanya perasaan atau maksud dari pembuat pantun diungkapkan pada bagian isi. Contohnya, mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Dari pantun tersebut, isi yang dimaksud adalah pentingnya kerjasama. Ada kata-kata marilah bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan. Berarti kerjasama itu penting untuk dilakukan. Kemudian contoh pantun yang kedua, ada tangan sekuat baja, sudahlah tentu sangat kuat. Berbeda-beda pendapat boleh saja, asal untuk tujuan mufakat. Dari pantun tersebut, isi yang dimaksud adalah sebuah kesepakatan harus diselesaikan secara mufakat. Contoh pantun yang ketiga, mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Pantunnya sama dengan pantun yang pertama ya, cuma bisa dicantumkan isi yang berbeda. Isi dari pantun tersebut adalah kerjasama diperlukan untuk menyelesaikan tantangan. Jadi satu pantun itu tiap anak, tiap orang boleh berbeda-beda untuk menyampaikan isi dari pantun. Yang penting tidak melenceng dari isi pantun yang dimaksud. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pantun ya. Makan roti dengan Mrs. Jangan lupa berbagi dengan Rama. Jika kamu ingin sukses, belajarlah bekerja sama.